Suara mesin ajaib bikin geger Misano. Pemirsa, suasana di Misano akhir pekan ini mendadak lebih mirip pasar malam daripada lintasan balap. Tapi bukannya ada odong-odong, melainkan suara mesin Honda Asia yang tiba-tiba terdengar beda dari biasanya. Lebih garang, lebih hidup, dan bikin semua kepala di pedok menoleh serentak. Bayangkan, biasanya suara motor saat sesi tes terdengar standar, mirip kipas angin rusak di rumah kontrakan. Tapi kali ini ada dentuman yang bikin mekanik tetangga sampai salah tuang kopu ke gearbox. Itu bukan sekedar suara motor, tapi orkestra mesin yang membuat orang kepo meski pura-pura cuek. Bahkan ada kru bercanda ingin merekam suaranya jadi nada dering WhatsApp. Kalau biasanya pedok sepi, kali ini atmosfer berubah seperti konser rock di mana mesin Honda jadi vokalis utama. Pertanyaannya, siapa dalang di balik suara yang bikin bulu kuduk berdiri ini? Pemirsa, jangan kemana-mana karena jawabannya jauh lebih menarik daripada sekadar ubin pedok yang licin. Ternyata mesin racikan Santi Hernandez. Usut punya usut, pemirsa, sumber suara garang itu adalah racikan tangan dingin Santi Hernandez. Ya, nama ini bukan sembarangan karena pria Spanyol ini adalah kepala kru legendaris di balik sukses besar Marc Marquez. Baru beberapa hari resmi gabung dengan Honda Asia, dia langsung bikin gebrakan seolah ingin berkata, "Hey, saya bukan turis, saya bawa resep rahasia." Dan gokilnya, mesin barunya langsung dipasangkan ke motor bocah ajaib dari Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Jadi, kalau biasanya tes privat terasa monoton, kali ini berubah jadi tontonan gratis untuk semua mekanik. Rasanya seperti melihat chef bintang 5 tiba-tiba masuk dapur warung soto. Langsung semua orang kaget. Santi tidak sekadar hadir untuk selfie, tapi langsung kasih kejutan dengan prototipe mesin. Aura juara dunianya terasa di pedok, bikin semua mekanik berdiri lebih tegak, seperti murid habis ditegur guru BP. Veda jadi magnet di tes privat Misano. Begitu mesin itu dipasang ke motor Veda, suasana makin memanas. Pemirsa, bayangkan suara mesin yang nendang di putaran bawah, tajam di putaran menengah, dan tetap stabil di putaran atas. Kru lawan yang pura-pura cuek jelas menajamkan telinga, seperti tetangga yang bilang nggak peduli tapi tetap buka gorden. Komentar kru lain bahkan bilang suara itu lebih nikmat daripada blender bikin jus alpukat. Nostalgia pun menyeruak karena sensasinya seperti era emas Honda di MotoGP ketika Marquez masih jadi raja. Bedanya, kali ini datang dari Veda yang baru 16 tahun. Dari Gunung Kidul ke Misano, bocah ini mendadak jadi pusat perhatian. Semua orang penasaran, apakah mesin racikan Hernandez bisa benar-benar membuat perbedaan? Dan jawaban sementara terlihat jelas, ya, karena suasana tes berubah jadi lebih heboh daripada bioskop film action. Performa ganas tapi stabil, Veda kayak predator. Tidak hanya suaranya yang bikin merinding, performa motor baru ini juga mengejutkan. Dalam tes privat, Veda terlihat makin percaya diri melibas tikungan cepat. Kalau biasanya motor agak liar seperti kambing lepas kandang, kali ini lebih jinak tapi tetap ganas saat keluar tikungan. Akselerasi di trek lurus juga eksplosif, bikin pengamat melongo seakan salah masuk studio film action. Inilah kombinasi yang dicari Honda Asia, motor yang bisa menyalurkan gaya balap agresif Veda tanpa bikin dia keringetan setengah mati hanya untuk menahan setang. Bahkan di satu momen, Veda menyalip motor uji lain begitu mulus sampai mekanik lawan bergumam, "Itu bocah makan apa ya?" Jawabannya tentu bukan nasi kucing saja, melainkan racikan mesin ala Chef Hernandez yang membuat motor terasa seperti predator siap memangsa lawan di lintasan. Uji coba mental tanpa ampun. Tapi pemirsa, ini bukan sekadar urusan mesin. Dalam sesi privat itu, mental Veda juga diuji habis-habisan. Ia diminta melakukan simulasi ekstrim, mulai dari mengganti mapping mesin dalam hitungan detik hingga mengulang lap dengan motor yang sengaja dibuat kurang stabil. Bayangkan, motor dipaksa rewel seperti motor bebek habis banjir, tapi Veda tetap harus melaju. Tujuannya jelas, melatih konsentrasi dan kontrol di bawah tekanan. Hebatnya, bocah ini tetap fokus seperti gamer pro main Mobile Legends sambil dimarahin emak.
Honda Asia tahu betul bahwa kecepatan saja tidak cukup. Mental baja adalah syarat utama untuk bertahan di dunia Moto3. Dunia ini ibarat kolam hiu pemirsa. Lawan penuh pengalaman, kaya trik, dan siap memberi tekanan psikologis. Jika mental tidak kuat, finish bisa tinggal mimpi. Veda santai, lawan tegang, gamer mode on. Uniknya, meski motor dibuat susah, Veda terlihat adem ayam. Bahkan sempat tersenyum di balik helm. Katanya, ia membayangkan lintasan Misano sebagai jalan kampung dan lawan-lawannya hanyalah truk cabe yang harus disalip. Humor alami inilah yang membuatnya lebih rileks meski situasi panas. Sementara mekanik lawan terlihat tegang, Veda justru kayak lagi main game dengan cheat code. Inilah sisi lain yang bikin pengamat terkesan, karena biasanya pembalap muda gampang panik saat ditekan. Tapi Veda malah menunjukkan aura santai bak anak sekolah yang PR-nya belum dikerjakan tapi tetap bisa ketawa. Sikap ini memberi sinyal kuat bahwa ia punya mental juara. Karena dalam balapan, ketenangan sering jadi senjata yang lebih tajam daripada kecepatan murni. Honda Asia bertransformasi jadi tim elit. Kehadiran Hernandez membuat Honda Asia mendadak naik kelas. Mereka tidak lagi dianggap tim junior biasa, tapi laboratorium serius tempat talenta muda ditempa. Biasanya tim junior sibuk cari sponsor atau jual merchandise, tapi Honda Asia justru berani menurunkan prototipe mesin di sesi tes privat. Langkah ini membuat mereka seolah berkata, "Kami bukan tim main-main, kami sedang mencetak bintang masa depan." Para mekanik di paddock pun merasakan atmosfer berbeda. Aura juara dunia terbawa sampai ke garasi Honda Asia, bikin semua orang sadar ini bukan proyek coba-coba. Bahkan ada pengamat bercanda, kalau begini terus paddock junior JP bisa lebih seru daripada MotoGP. Tentu komentar itu disambut tawa, tapi pemirsa siapa tahu bisa jadi kenyataan di masa depan. Sesi tes, investasi masa depan Moto3. Langkah berani ini disebut pengamat sebagai investasi besar. Jarang ada tim junior yang nekat langsung turunkan prototipe di tes privat, apalagi dengan bimbingan legenda. Tapi Honda Asia jelas ingin menunjukkan bahwa mereka serius membangun masa depan. Veda bukan hanya pembalap junior, tapi proyek besar yang sedang dipoles. Misano hanyalah awal, fondasi yang dibangun dengan serius, data mesin, mentalitas, dan strategi. Dari sini, jalannya makin jelas bahwa target mereka bukan sekedar podium di Junior GP, tapi menyiapkan Veda sebagai bintang Asia di Moto3. Rasanya seperti menonton tim sepak bola kecil tiba-tiba mendatangkan pelatih kelas dunia. Orang bisa bilang gila, tapi hasilnya bisa bikin sejarah. Prototipe langsung diuji balap, gokil! Kabar yang paling bikin heboh pemirsa, mesin racikan Hernandez ini tidak hanya berhenti di tes privat. Honda Asia langsung memutuskan menurunkannya di balapan resmi Junior GP pekan depan. Biasanya prototipe butuh waktu lama untuk riset, tapi kali ini mereka gaspol. Ada yang bilang ini gokil, ada juga yang menyebut gila. Tapi satu hal jelas, inilah bukti kepercayaan diri tim terhadap racikan baru mereka. Fokus pengembangan mesin ini ada pada power delivery yang halus, stabilitas di tikungan cepat, dan akselerasi meledak di trek lurus. Cocok sekali dengan gaya balap agresif tapi presisi ala Veda. Pertanyaannya, apakah motor ini akan jadi kuda pacu atau malah jadi kuda liar? Semua akan terjawab di lintasan, bukan di meja rapat. Dari Gunung Kidul ke Moto3, jalan Veda dimulai. Akhirnya, semua mata kini tertuju pada Veda. Dari Gunung Kidul ke Misano, dari balapan lokal ke level dunia, jalannya jelas tidak mudah. Tapi dukungan dari Honda Asia, racikan mesin Hernandez, dan mentalitas yang ditempa membuatnya makin dekat dengan panggung besar Moto3. Pertanyaan yang tersisa, apakah mesin ini benar-benar senjata ampuh atau masih butuh waktu matang? Yang pasti, suara garang motor Veda sudah cukup bikin pedok geger. Jadi pemirsa, siap-siap saja. Junior GP kali ini bukan sekedar soal poin, tapi juga soal gebrakan sejarah. Kalau nanti ada mekanik yang senyum-senyum sendiri di pedok, bisa jadi telinganya masih terngiang suara mesin Hernandez. Dan mungkin dari nada dering WhatsApp sampai podium, suara itu akan terus jadi pembicaraan.